Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak? Udah siap untuk belajar? Ibu harapkan dalam keadaan seperti ini kita semua selalu dalam keadaan sehat sehingga kita bisa beraktivitas walaupun dalam keadaan terbatas, namun belajar itu Ibu harapkan tetap berjalan seperti biasa. Untuk perjumpaan kita kali ini yaitu IPS. Pada tema 2, subtema 2. Bekerjasama dalam mencapai tujuan. Silakan bisa kalian baca, kalian pahami perjuangan setelah kemerdekaan dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Di antaranya pada gambar ini bisa kalian lihat adalah Bung Tomo atau Sutomo yang merupakan salah satu tokoh perjuangan perlawanan rakyat pada pertempuran di Surabaya 10 November 1945. Bung Tomo itu adalah pahlawan yang pertama kali yang memekikkan berteriak kata merdeka, di mana teriakan itu agar rakyat memiliki semangat yang kuat untuk melawan penjajah. Nah, menurut kalian, hal-hal apa saja yang membuat para pejuang bekerja sama tanpa pamrih mengusir penjajah dari Indonesia? Itu merupakan salah satu contoh yang patut kita tiru dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Rela berkorban tanpa pamrih, memiliki jiwa nasionalisme, patriotisme, ya. Namun, ya, semua itu dapat kita simak dari cerita berikut. Bagaimana kita menyebutkan, kita melaksanakan makna upaya dalam mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran. Sebagai pelajar, bagaimana cara kamu memaknainya supaya kemerdekaan itu bisa kita pertahankan. Oke, kita bicara tentang perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Artinya ini perjuangan yang dilakukan setelah Indonesia merdeka. Selain kita melawan penjajah secara fisik melalui pertempuran, peperangan, kita juga melakukan perundingan atau secara diplomatik. Yang pertama, masalah pertempuran atau perang secara fisik yaitu pertempuran Surabaya. Di sini pemimpinnya adalah Sutomo, seperti yang Ibu katakan tadi. Sutomo atau Bung Tomo ini pahlawan yang pertama kali memekikkan kata merdeka. Itu terjadi pada tanggal 27 hingga 30 Oktober 1945, di mana terjadi kontak senjata para pemuda Indonesia dan menewaskan pemimpin tentara Inggris yaitu AWS Malabi. Sehingga tanggal 9 November 1945 Inggris mengeluarkan ultimatum kepada orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya. Namun hal tersebut ditolak oleh arek-arek Surabaya
sehingga terjadilah pertempuran Surabaya, ya, yang dilatar belakangi yang pertama tewasnya AWS Malabi, yang kedua adanya insiden penurunan bendera Belanda, kemudian menaikkan bendera Republik Indonesia merah putih. Yang kedua ada Bandung Lautan Api. Nah, di sini bagaimana rakyat Bandung itu rela membakar rumah yang menjadi tempat tinggal mereka agar tidak dijadikan markas dari nikah ataupun tentara Inggris. Nah, pembakaran ini yang sering kita sebut dengan membumi hanguskan kota Bandung, sehingga pertempuran ini disebut sebagai Bandung Lautan Api. Lalu ada serangan umum 1 Maret 1949. Ya. Di sini dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Pada Super Semar ini, di mana TNI menunjukkan eksistensinya dan Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Kita tahu memang Indonesia sudah merdeka sejak tahun 1945. Lalu kita kenal dengan Medan Area. Ini terjadi di Sumatera Utara dari tahun 1945 hingga 1947. Di mana pertempuran ini terjadi karena tentara sekutu dan pasukan Nika dari Belanda mulai membuat onar. Tentara sekutu membuat batasan-batasan di kota Medan, sehingga rakyat pun melakukan perlawanan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Nika, ya, terhadap rakyat di Medan. Lalu di Manado yang dilatar belakangi adalah larangan untuk mengibarkan bendera merah putih yang terjadi pada bulan September 1945. Kalau kita lihat, ya, bentuk perjuangan bangsa Indonesia begitu besar. Jiwa, raga, bahkan nyawa yang dikorbankan untuk mempertahankan dan berupaya rakyat Indonesia bahwa Indonesia telah merdeka yang sudah diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Lanjut dengan pertempuran Ambarawa, itu di daerah Jawa Tengah. Dan untuk memperingati atau untuk mengenang pertempuran Ambarawa, dibangunlah Palagan Ambarawa. Di sini pada pertempuran Ambarawa dipimpin oleh Kolonel Isdiman. Namun Kolonel Isdiman gugur dan digantikan oleh Kolonel Sudirman. Dan yang berikutnya adalah pertempuran Margarana atau dikenal dengan istilah Puputan Margarana yang terjadi pada 20 November 1946 yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai. Selain pertempuran atau
perang secara fisik, Indonesia juga melakukan perundingan atau secara diplomatik. Adapun perundingan-perundingan yang pernah dilakukan Indonesia dengan Belanda, itu yang pertama adalah perundingan Linggarjati yang terjadi pada tanggal 15 November tahun 1946 sampai 25 Maret 1947, di mana Indonesia itu dipimpin oleh Sultan Syahrir dan Belanda dipimpin oleh Wilhelm Schleiermacher. Nah, apa isinya, Nak? Pada perjanjian Linggarjati ini, Belanda mengakui secara de facto atas wilayah Republik Indonesia, namun wilayahnya hanya Jawa, Sumatera, dan Madura. Sedangkan kita tahu bahwa wilayah NKRI itu terbentang dari Sabang sampai Merauke. Jadi pada Linggarjati ini hanya Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, antara Indonesia dan Belanda membentuk negara RIS, Republik Indonesia Serikat. Lalu Indonesia dan Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda saat itu, yaitu Ratu Wilhelmina. Nah, karena wilayah yang diakui Belanda itu kecil, maka rakyat Indonesia terus melakukan perundingan yang dilanjutkan dengan Perjanjian Renville. Namun kali ini pun Belanda mengakui wilayah Indonesia, namun wilayahnya itu semakin kecil. Wilayah yang diakui itu hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, Sumatera. Yang tadinya pada Linggarjati yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Lalu isi perjanjian Renville yaitu Indonesia menyetujui adanya negara Indonesia Serikat. Yang kedua, Belanda bebas membentuk negara federal melalui jajah pendapat. Dan yang ketiga, pasukan Republik Indonesia di daerah kantong, artinya di daerah penting, itu harus ditarik garis panmau. Dengan kondisi pasukan yang harus ditarik dari wilayah kantong, maka Presiden saat itu yaitu Soekarno memerintahkan kepada Mr. Saripudin Prawira Negara untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia yang dialihkan tadinya di Yogyakarta karena harus dikosongkan harus ditarik, beralih ke Bukit Tinggi Sumatera Barat. Jadi ibu kota selain Jakarta itu pernah dipindahkan ke Yogyakarta, namun adanya agresi militer kedua Yogyakarta tidak kondusif, maka dipindahkan kembali membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi Sumatera Barat. Nah, lagi-lagi Indonesia belum merasa puas, boro-boro puas ya Nak ya. Wilayah yang tadinya terbentang dari Sabang sampai Merauke hanya sebagian kecil saja. Lalu terjadilah perundingan Rum Royen di Hotel Des Indes, Jakarta. Pada Rum Royen yang dilaksanakan 14 April 1949 hingga 7 Mei 1949, isinya Indonesia menghentikan perang gerilya. Nah, inilah perang yang dilakukan oleh rakyat Indonesia pada malam hari. Sedangkan pada pagi hari itu dilakukan untuk istirahat. Kemudian Belanda menghentikan aksi militer dengan membebaskan tahanan politik.
lalu pemerintahan RI kembali lagi ke Yogyakarta. Tadinya di Bukit Tinggi ya, PDRI dikembalikan lagi ke Yogyakarta. Lalu antara Indonesia Belanda akan membentuk perundingan lanjutan yaitu KMB untuk mempercepat penyerahan kedaulatan Republik Indonesia di tanggal 31 Desember 1949. Nah, pada tanggal 2 November 1949 terjadilah KMB ya di Den Haag, Belanda yang dipimpin oleh Muhammad Hatta. Penandatanganan kedaulatan Indonesia di Den Haag yang dilakukan oleh Muhammad Hatta. Sedangkan pengakuan kedaulatan di Indonesia ditandatangani oleh Sultan Syahrir. Apa isinya, Nak? Yaitu Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, penyelesaian untuk Irian Barat, dan kerajaan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda. Alhamdulillah pada perundingan KMB, kedaulatan Indonesia diakui Belanda secara de facto. Nah, itulah merupakan bentuk perjuangan secara fisik ataupun diplomatik yang dilakukan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebagai pelajar, apa sebaiknya yang harus kamu lakukan? Jelas kita ya. Kalian upayakan untuk belajar dengan giat, belajar dengan tekun. Ya, bagaimana upaya kita untuk menghargai pahlawan? Ingat, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawan. Silakan untuk menyelesaikan tugas yang Ibu berikan. Mudah-mudahan materi kali ini pun bermanfaat untuk kalian. Jika belum memahami, silakan bisa kalian baca dari buku atau kalian share melalui internet sebagai bentuk penambahan pengetahuan kalian ya, dalam mempelajari sejarah Indonesia. Ibu akhiri dengan ucapan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.